Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvinawati, saya dari kelas SP2.1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum struktur data. Yang pertama yaitu tugas pertemuan pertama array 1 dimensi dan 2 dimensi. Nah, soalnya buatlah program berdasarkan contoh kasus di atas, serta buatlah algoritma dalam bentuk flowchart, serta berikan penjelasan nama mata kuliah, SKS, serta nilai dapat diisikan sesuai mata kuliah yang telah diampu. Nah, di sini saya sudah membuat codingnya. Codingnya di sini tentu saja kita membuat array dengan variabel data kuliah dalam bentuk array dan variabel data studi dalam bentuk array serta variabel i. Kita membuat function tambah data. Dalam function tambah data tersebut terdapat array data kuliah i dengan data berupa data array, dan kemudian juga ada data kuliah dalam indeks ke-0 yaitu NIM, indeks ke-1 nama, indeks kedua semester, dan indeks ketiga yaitu tahun. Nah, selanjutnya ada juga array data studi dengan array i. Dalam data studi indeks ke-0 ini, array data studi indeks ke-0 ini ada nomor, dan indeks ke-1 ada mata kuliah, indeks kedua ada SKS, dan indeks ketiga ada nilai. Kemudian ada function hasil, di mana dalam function hasil ini akan ditampilkan variabel tampil sama dengan 0 dengan for yaitu pengulangan. Untuk variabel t sama dengan 0, t data kuliah dot length sesuai dengan panjang datanya nanti, t plus plus ini berupa increment. Pengulangan ini nanti akan ditampilkan dengan berupa dokumen dengan ditampilkan pada hasil dengan penambahan NIM dan data kuliah array t pada indeks ke-0 dan data kuliah array t pada indeks ke-1 serta pada indeks kedua dan juga 3. Variabel nilai. Untuk variabel n sama dengan 0, n kurang dari data studi dot length n plus plus. Nah, ini jika data studi pada indeks ketiga sama dengan a, maka yang tertulis yaitu data studi dikalikan 4. Else if jika tidak sesuai, maka data studi akan dikalikan 3. 3,5 dan seterusnya. Untuk penampilan hasilnya nanti akan ditampilkan pada hasil 2 dengan penambahan
data studi, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, dan juga menampilkan nilainya, nilai dari hasil tadi. Ini adalah contoh tampilan aplikasi yang sudah saya buat. Di sini hanya bisa menambahkan satu data saja karena kurang terlalu pahamnya saya dengan materi dalam membuat coding, jadi masih bisa hanya satu materi saja. Kalau diinputkan 2 materi belum bisa. Kemudian yang kedua yaitu pertemuan kedua, sorting, membuat aplikasi sorting beserta penjelasan pengurutannya. Yang pertama yaitu insertion sort. Metode insertion sort ini yaitu yang pertama, kita menampilkan beberapa data dari mulai indeks ke-0 sampai indeks ke-5 ini. Nah, di sini kita mengambil elemen kedua atau indeks pertama yaitu 10. Nah, kemudian 10 ini kita bandingkan dengan indeks ke-0 atau elemen pertama. Apakah indeks pertama ini kurang dari indeks ke-0? Ini di sini adalah 10 kurang dari 22. Jika iya, maka data akan diposisikan ke posisi yang paling kiri. Nah, karena di sini 10 kurang dari 22 jawabannya iya, maka ini data ke 22 ini ditukar menjadi data ke 1, data indeks ke 1. Begitu seterusnya. Kemudian setelah itu kita ambil data setelahnya, yaitu 15. Nah, 15 ini dibandingkan dengan 22. Apakah 15 kurang dari 22? Jika iya, maka ditukar posisinya. Jadi nanti 15 ini menempati pada elemen kedua dan elemen ke-22 ini menempati elemen ketiga pada indeks kedua. Maka akan didapatkan data 10, 15, 22, 3, 8, dan 2. Kemudian kita bandingkan lagi 3. Apakah 3 kurang dari 22? Jika iya, maka ditukar posisinya. Kemudian dilanjutkan lagi, apakah 3 ini kurang dari 15? Jika iya, maka ditukar posisinya. Yang terakhir, apakah data ini kurang dari 10? Jika iya, maka ditukar posisinya. Akan didapatkan data 3, 10, 15, 22, 8, dan 2. Kemudian selanjutnya indeks keempat yaitu 8. Apakah 8 kurang dari 22? Jawabannya iya. Jika iya, maka ditukar posisinya. Begitu selanjutnya sampai didapatkan data 3, 8, 10, 15, 22, dan 2. Nah, kemudian 2. Nah, ini pada proses terakhir 2. Apakah 2 kurang dari 22? Jika iya, maka ditukar posisinya. Kemudian dilanjutkan lagi, apakah 2 kurang dari 15? Jawabannya iya, ditukar lagi. Sampai didapatkan posisi setelah dilakukan insertion sort menjadi 2, 3, 8, 10,
1522. Nah, ini adalah coding dari aplikasi yang saya buat. Nah, di sini ada variabel data yang berbentuk array. Kemudian pada insertion sort ini variabel upper sama dengan data.length, data yang kita inputkan. Kemudian untuk variabel B sama dengan 1, B kurang dari upper, B++ dengan increment. Var current sama dengan data B, var J sama dengan B-1 ketika J lebih dari -1 dan current kurang dari data J, data array J, maka data array J+1 sama dengan data J, data array J, J min. Nah, kemudian hasil tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat ini adalah seperti ini. Jadi contoh, saya sudah menginputkan data 11, 5, 2, 6. Digunakan melakukan sorting dengan insertion sort, maka akan didapatkan sorting 2 menjadi 2, 5, 6, dan 11. Jadi data yang paling kiri itu yang paling kecil dan yang kanan itu yang besar. Ini untuk merge sort. Salah satu quick sort. Kemudian pada pertemuan ketiga ini jelaskan metode searching yang dipilih. Searching, di sini saya membuat jump sort. Dalam melakukan searching ini saya membutuhkan data random sebanyak 50 dari 100 data random. Kemudian saya melakukan dengan menambahkan searching, mengurutkan data tersebut menggunakan sorting maksudnya dengan menggunakan selection sort untuk mengurutkan 50 data secara random ini. Kemudian saya melakukan searching dengan menggunakan jump sort. Untuk pengurutannya jump sort ini jump sort random data 50. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini saya ada data 50 data lah. Ini saya mencari data pertama, yaitu nomor 1. Setelah dilakukan selection sort, data 1 ini terdapat pada indeks ke 0.
Kemudian stack. Soalnya terdapat sebuah kasus di mana akan diinputkan sebuah kata ke dalam array stack. Dilakukan pengujian apakah kata yang diinputkan adalah palindrom atau tidak. Palindrom adalah kata yang dibaca dari depan maupun dari belakang berbunyi sama. Contoh kata kalau dibunyikan dari belakang tetap kata. Dilakukan pembacaan pada tiap karakter dan di-push ke dalam stack. Kemudian digunakan metode pop dan membandingkan dengan kata awal yang diinputkan. Jika nilai true, maka disebut palindrom. Selain itu, bukan palindrom. Nah, ini adalah stack. Stack itu tumpukan data. Membuat variabel dalam bentuk array, variabel kata awal, huruf awal, dan kata akhir. Untuk mengecek palindrom atau tidak, kita membuat variabel input, kemudian kata awal sama dengan input split huruf awal sama dengan kata awal. Untuk variabel i, kata awal .length, i lebih dari 0, i plus. Variabel huruf akhir sama dengan huruf akhir .pop. .pop ini kita mengambil huruf yang awal. Untuk kata akhir .push ini mengambil kata akhir. Kemudian kata akhir join. Nah, ini digabungkan lagi. Apakah kata yang sudah kita pisah dan kita gabungkan itu sama dengan kata awal dan kata akhirnya sama. Jika sama, maka palindrom. Jika tidak, bukan palindrom. Ini contoh aplikasi yang sudah dibuat, yaitu kata ada kalau di palindrom, kalau dicek palindrom pasti jawabannya palindrom. Yang bukan palindrom contoh kita kalau dibaca dari belakang itu tidak sama, kata awal dan kata akhirnya tidak sama, jadi bukan palindrom. Yang terakhir yaitu Q, soalnya bangkitkan bilangan random yang selanjutnya akan diinputkan ke dalam array pertama sebanyak 20 data. Selanjutnya baca data dalam array tersebut apakah mengandung bilangan genap atau ganjil. Jika genap, maka inputkan ke dalam array yang menampung bilangan genap dengan fungsi NQ. Begitu pula dengan bilangan ganjil. Digunakan fungsi deq terhadap kedua array genap dan ganjil tersebut dan dijumlahkan untuk ditampung kembali ke dalam array. Hasil penjumlahan bilangan yang tidak mempunyai pasangan akan ditambahkan dengan nilai 0. Buatlah program berdasarkan contoh kasus di atas. Nah, di sini saya membuat function untuk menginputkan data random sebanyak 20. Kemudian function deq menggunakan pop. Var diambil sama dengan q.pop. If diambil sama dengan undefinite, maka yang ditampilkan data kosong. Jika tidak, hasil sama dengan
diambil modulus 2. Ini untuk menyatakan ganjil genapnya. Jika hasil sama dengan 0, maka genap .push diambil. Jadi diambil ini masuk ke data genap. Jika tidak sama dengan 0, maka diambil masuk ke ganjil. Kemudian function jumlah. Jika ini function jumlah untuk menjumlahkan kedua data bilangan ganjil dan genap. Jika data ganjil array ganjil array Y sama dengan undefinite, A sama dengan genap, array genap sama dengan 0. Dan jika genap array Y sama dengan undefinite, maka array B sama dengan array ganjil Y. Jika tidak, maka array ganjil variabel Y ditambah, ini untuk penambahannya ditambah array genap. Untuk tampilannya seperti ini. Ini membuat 20 data queue random yang terdiri dari 8, 35, 44, 19, 9, 38, 14, 28. Nah, ini kalau diklik queue acak, ini akan tampil data ini. Nah, di klik scan untuk menginputkan apakah data ini genap atau ganjil. Nah, jika sudah kosong, diklik jumlah. Nah, pada klik jumlah, ini menjumlahkan antara indeks pertama dengan indeks 0 dengan 0. Contoh ini data pertama 20. Dijumlahkan dengan data ganjil pada data pertama juga. 20 tambah 21. 20 tambah 13. Ini 33. Terus 38 ditambahkan 21, hasilnya 59 dan seterusnya hingga dihasilkan queue acak seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.